Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang materi penyajian data. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan sangat baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan data? Jadi, data merupakan hasil pengukuran atau pengamatan mengenai suatu hal yang bentuknya dapat berupa simbol, warna, kata-kata, atau angka. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara pengamatan. Yang kedua, bisa kita lakukan dengan wawancara. Kemudian, pengumpulan data juga bisa dilakukan dengan lembar isian atau angket atau kuesioner. Berikut adalah manfaat penyajian data. Penyajian data merupakan proses penyajian data yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel dan diagram yang bertujuan untuk memudahkan dalam membaca data. Penyajian data bermanfaat memudahkan kita membaca dan memahami data. Ada berbagai cara menyajikan data. Yang pertama dengan tabel. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Kemudian, kita juga bisa menyajikan data menggunakan diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram. Diagram gambar disebut juga diagram lambang atau piktogram. Misalnya, gambar orang untuk menggambarkan populasi penduduk, gambar bayi untuk populasi kelahiran bayi, gambar ayam untuk menggambarkan populasi ayam. Selanjutnya, untuk menyajikan data, kita juga bisa menggunakan diagram garis. Diagram garis menggunakan garis untuk mewakili data yang disajikan. Pada umumnya, diagram garis digunakan untuk melihat gambaran tentang perubahan peristiwa dalam periode tertentu. Selanjutnya, cara menyajikan data bisa menggunakan diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menampilkan sebuah data atau hasil angka dalam bentuk lingkaran. Pada soal-soal matematika, sering digunakan diagram lingkaran untuk mengetahui perbandingan dari total jumlah yang diketahui. Biasanya, diagram lingkaran digunakan untuk menggambar persentase data, menentukan statistik, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat papan diagram dan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran menggunakan papan diagram. Nah, apa sih yang dimaksud dengan papan diagram? Papan diagram atau disingkat dengan PADI merupakan alat peraga yang dibuat dengan tujuan serta dapat dijadikan sebagai media dalam mempelajari materi penyajian data. Alat ini bermanfaat untuk memudahkan kita dalam menyajikan data ke bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Berikut ini adalah contoh papan diagram yang Ibu buat. Ayo kita perhatikan apa saja sih alat dan bahan untuk membuat papan diagram.
Nah, anak-anak, selanjutnya di sini Ibu akan mencoba dengan contoh soal. Soalnya yaitu data tentang olahraga kegemaran siswa SD Cemara. Di bidang olahraga, sebanyak 40 siswa menyukai sepak bola, sebanyak 10 siswa menyukai bola voli, sebanyak 15 siswa menyukai lari, sebanyak 50 siswa menyukai senam, sebanyak 30 siswa menyukai bola basket, dan yang terakhir sebanyak 15 siswa menyukai bulu tangkis. Baiklah anak-anak, berikut ini akan disajikan data olahraga kegemaran siswa SD Cemara. Diketahui sebanyak 40 siswa menyukai sepak bola. Oke, kita tarik pita sampai ke angka 40. Kemudian, diketahui sebanyak 10 siswa menyukai bola voli. Kita tarik pita sampai ke angka 10. Kemudian, diketahui sebanyak 15 siswa menyukai olahraga lari. Kita tarik pita ke atas sampai ke angka 15. Kemudian diketahui sebanyak 50 siswa menyukai olahraga senam. Baiklah, kita tarik pita ke atas sampai ke angka 50. Kemudian sebanyak 30 siswa menyukai bola basket. Kita tarik pita ke atas sampai ke angka 30. Selanjutnya data terakhir diketahui terdapat 15 siswa yang menyukai olahraga bulu tangkis. Selanjutnya kita tarik pita ke atas sampai ke angka 15. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh cara menyajikan data ke bentuk diagram batang menggunakan papan diagram. Selanjutnya, kita akan menyajikan data dari diagram batang ke diagram garis. Silakan diperhatikan ya. Spin pada angka 0 di penggaris tabel. Kemudian kalian lilitkan tali, lalu hubungkan ke data siswa yang menyukai sepak bola, yaitu sebanyak 40 siswa. Selanjutnya kalian hubungkan lagi ke data siswa yang menyukai bola voli sebanyak 10 siswa. Lanjut, kalian hubungkan lagi dengan tali ke data siswa yang menyukai lari sebanyak 15 siswa. Selanjutnya, kalian hubungkan kembali ke data siswa yang menyukai senam sebanyak 50 siswa. Lanjut, kalian hubungkan lagi dengan tali ke data siswa yang menyukai bola basket, yaitu sebanyak 30 siswa. Dan yang terakhir, kalian hubungkan ke data siswa yang menyukai bulu tangkis sebanyak 15 siswa. Nah, ini adalah cara menyajikan data atau mengubah data dari diagram batang ke diagram garis. Jadi, tali ini mewakili garis yang ada pada diagram. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengubah data dari diagram batang ke diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Nah, dalam mengubah data dari diagram batang ke diagram lingkaran, yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung jumlah keseluruhan siswa SD Cemara, yaitu 40 tambah 10 tambah 15 tambah 50 tambah 30 tambah 15, jumlahnya adalah 160 siswa. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya, yaitu banyak siswa dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100%.
menyukai sepak bola sebanyak 40. Jadi 40 kita bagi 160 kali 100% hasilnya 25%. Akan kita sajikan ke diagram lingkaran. Ini adalah batas dari data siswa dari angka 0. Lanjut. Data yang menyukai sepak bola sebanyak 25%. Kemudian, sebanyak 10 siswa menyukai bola voli. Jadi 10 bagi 160 siswa kali 100%. Hasilnya adalah 6,25%, atau kita bisa bulatkan menjadi 7%. Kemudian, data siswa yang menyukai olahraga lari adalah 15. 15 bagi 160 dikali 100%, hasilnya 9,375%. Atau bisa kita bulatkan menjadi 9%. 9 Lanjut, sebanyak 50 siswa menyukai olahraga senam. Jadi 50 dibagi 160 dikali 100%, hasilnya 31,25%. Atau boleh kita bulatkan menjadi 32%. 32%. Selanjutnya, jumlah siswa yang menyukai bola basket adalah 30 siswa. 30 siswa kita bagi 160 dikali 100% sama dengan 18,75%. Nah, ini kita bulatkan menjadi 19%. 19%. Dan yang terakhir, jumlah siswa yang menyukai bulu tangkis adalah 15 siswa. 15 siswa kita bagi jumlah seluruh siswa yaitu 160 dikali 100%, hasilnya adalah 9,375%, dan kita bulatkan menjadi 9%. Baiklah anak-anak, ini merupakan contoh menyajikan data dari diagram batang ke diagram lingkaran dalam bentuk persen. Cara penggunaan papan diagram beserta contoh dan pembahasannya. Semoga dapat dipahami ya, dan juga dapat membantu anak-anak dalam memahami konsep penyajian data ke bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan juga Ibu mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat kekurangan maupun kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.